publik masih menanti hasil uji laboratorium forensik terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Suasana dipenuhi tanda tanya. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hasil uji ini akan mengubah pandangan publik terhadap Presiden? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir di tengah masyarakat yang semakin penasaran. Pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi dari Bareskrim Polri. Ia menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Yakub juga menambahkan bahwa pihaknya siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan muncul dari hasil uji tersebut. Penantian ini memicu pertanyaan, akankah hasil uji Lab 4 menjadi titik terang dalam polemik yang telah menyita perhatian publik ini? Banyak yang berharap bahwa hasil uji ini akan memberikan kejelasan dan mengakhiri spekulasi yang beredar. Namun, ada juga yang khawatir bahwa hasil uji ini justru akan menambah keraguan dan ketidakpastian. Publik tentu berharap agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada bagaimana proses ini dijalankan. Transparansi dan keadilan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan tersebut. Kejelasan informasi menjadi kunci utama. Tanpa kejelasan, spekulasi dan rumor akan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Masyarakat berhak tahu kebenaran di balik tuduhan yang beredar. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar adalah bagian dari hak asasi manusia. Dengan mengetahui kebenaran, masyarakat dapat membuat penilaian yang lebih objektif dan rasional. Transparansi dalam proses ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tanpa transparansi, kepercayaan tersebut bisa hilang dan sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan transparan. Pada 9 Mei 2025, sebuah peristiwa penting terjadi yang menarik perhatian seluruh negeri. Presiden Jokowi menyerahkan 2 ijazahnya kepada penyidik Bareskrim Polri. Penyerahan ini dilakukan dengan penuh keseriusan dan dihadiri oleh beberapa pejabat penting. Penyerahan ini dilakukan oleh adik ipar sekaligus ajudan Jokowi, Wahyudi Andrianto. Wahyudi tampak tegas dan penuh tanggung jawab saat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Langkah ini tentu menjadi sorotan publik. Media massa dan masyarakat luas segera bereaksi, menimbulkan berbagai spekulasi dan opini. Apakah penyerahan ijazah ini merupakan bentuk kooperatif Jokowi dalam menghadapi tuduhan? Banyak yang melihat ini sebagai langkah positif dan transparan dari seorang pemimpin. Atau, mungkinkah ini hanya formalitas belaka? Beberapa pihak skeptis dan mempertanyakan apakah ini hanya langkah simbolis tanpa substansi. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian mewarnai perbincangan publik. Di warung kopi, di media sosial, dan di berbagai tempat umum, orang-orang membahas langkah Jokowi ini. Di satu sisi, ada yang melihat langkah ini sebagai itikat baik Jokowi untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Mereka percaya bahwa ini adalah bukti nyata dari integritas dan transparansi. Di sisi lain, ada pula yang meragukan efektivitas penyerahan ijazah jika tidak diiringi dengan pengungkapan hasil uji Lab 4 secara transparan. Mereka menuntut bukti lebih lanjut dan hasil investigasi yang jelas. Perdebatan ini terus berlanjut, dengan para ahli dan pengamat politik memberikan pandangan mereka di berbagai media. Apakah ini akan menjadi langkah awal dari transparansi yang lebih besar, atau hanya sekedar formalitas yang tidak membawa perubahan nyata? Hanya waktu yang akan menjawab. Sementara itu, masyarakat terus menunggu dengan harapan dan skeptisisme, menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini. 2 ijazah yang diserahkan Jokowi adalah ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Solo dan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kedua ijazah ini menjadi pusat perhatian dalam pusaran isu ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Penyerahan ijazah ini diharapkan dapat membantah tuduhan miring yang beredar. Publik menunggu, apakah 2 ijazah ini cukup kuat untuk membungkam tuduhan? Atau masihkah diperlukan bukti-bukti lain untuk memastikan keabsahannya? Setelah melalui proses pemeriksaan, ijazah asli Presiden Jokowi akhirnya dikembalikan. Pengembalian ini dilakukan saat Jokowi dimintai keterangan oleh penyidik di Bareskrim Polri pada 20 Mei 2025.
Yakub Hasibuan menegaskan bahwa ijazah yang dipegang Jokowi saat ini adalah ijazah yang telah diverifikasi. Pertanyaannya, apakah pengembalian ijazah ini bisa diartikan sebagai indikasi bahwa tidak ada masalah dengan keabsahan ijazah Jokowi? Atau, masih adakah tahap penyelidikan lain yang harus dilalui? Section 5, Desakan Kuasa Hukum, Transparansi dan Kepastian Hukum. Di tengah penantian panjang ini, Yakub Hasibuan terus mendesak agar hasil uji Lab 4 segera diumumkan. Desakan ini bukan tanpa alasan. Kejelasan hasil uji Lab 4 menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran di balik polemik ijazah Jokowi. Kami berharap hasil uji Lab 4 dapat segera diumumkan agar publik mengetahui kebenarannya, ujar Yakub. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak Jokowi juga menginginkan agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum. Section 6. Jokowi angkat bicara kesedihan dan harapan di tengah pusaran isu. Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara di tengah pusaran isu ijazah palsu yang menyeret namanya. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam praktik-praktik yang tidak jujur atau melanggar hukum. Ia merasa sangat terganggu dengan tuduhan ini dan berharap agar kebenaran segera terungkap. Dengan nada sedih, Jokowi mengaku prihatin jika proses hukum atas tuduhan ini terus berlanjut. Ia merasa bahwa isu ini tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga merusak citra pemerintahan yang sedang ia pimpin. Jokowi berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar. Ia juga mengaku kasihan kepada para terlapor yang harus berurusan dengan hukum akibat isu ini. Menurutnya, mereka adalah korban dari situasi yang tidak mereka ciptakan sendiri. Jokowi berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Saya sedih jika isu ini terus berlarut-larut. Saya berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat. Saya percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan saya siap untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya juga kasihan kepada para terlapor, ujar Jokowi. Mereka tidak seharusnya menjadi korban dari situasi yang tidak mereka ciptakan. Saya berharap agar mereka dapat segera mendapatkan keadilan dan kebenaran dapat terungkap. Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan kesiapannya untuk membuka ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk membuktikan kebenaran dan membersihkan namanya dari segala tuduhan. Jika pengadilan meminta, saya siap membukanya, tegasnya. Saya tidak memiliki apapun untuk disembunyikan, dan saya yakin bahwa kebenaran akan segera terungkap. Saya berharap agar masyarakat dapat tetap tenang dan menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan. Section 7. Menimbang krisis kepercayaan publik, urgensi kejelasan informasi. Polemik ijazah Jokowi telah memicu krisis kepercayaan publik. Ketidakjelasan informasi dan simpang siur berita membuat masyarakat gamang. Di satu sisi, ada yang percaya dengan tuduhan yang beredar. Di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Jokowi. Dalam situasi seperti ini, kejelasan informasi menjadi sangat urgen. Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Keterbukaan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Section 8. Menanti keputusan akhir antara pembuktian dan spekulasi. Hingga saat ini, publik masih menanti keputusan akhir dari proses hukum terkait kasus ijazah Jokowi. Berbagai spekulasi dan prediksi bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa kasus ini akan berlanjut ke pengadilan. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kasus ini akan menguap begitu saja. Apapun keputusan akhirnya, proses hukum ini harus benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran. Section 9. Refleksi kasus ijazah. Sebuah catatan penting demokrasi Indonesia. Kasus ijazah Jokowi menjadi sebuah refleksi penting bagi demokrasi Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa proses hukum dapat menyeret siapapun, termasuk seorang presiden. Di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga etika dan moral dalam berpolitik. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi yang lebih baik.